Kami jaga hutan ini dengan baik dan kami tidak pernah bongkar hutan. Tapi orang dari luar datang bongkar tuh, buat saya tuh luka. Halo, salam jumpa kembali dengan saya Kakak Marcel. Apa kabar rekan-rekan sekalian? Seperti pada judul thumbnail dan cuplikan video, hari ini Kakak Marcel akan mengulas kisah tentang para investor sawit yang masuk ke tanah Papua, memanfaatkan hutan Papua untuk keuntungan bisnisnya. Pada awal bulan November 2020, berbagai media dan pemerhati lingkungan itu menyoroti PT Korindo yang beroperasi di Kabupaten Bovendigul yang menghancurkan hutan heterogen seluas 1.600 hektar untuk dijadikan sebagai lahan sawit. Hutan ini berubah fungsi dari hutan heterogen menjadi hutan homogen. Selain PT Korindo, ada sekian banyak perusahaan sawit yang datang ke tanah Papua. Menurut data yang kami dapat dari Atlas Sawit Papua, pada tahun 2005 ada sekitar 7 perusahaan yang datang ke tanah Papua untuk membuka lahan sawit. 5 tahun terakhir, sekitar 21 perusahaan yang masuk ke tanah Papua dan membabat habis hutan-hutan untuk kepentingan sawit. Menurut data yang kami dapat dari Fransiskan Papua, tahun 2014 ada sekian banyak perusahaan sawit dan perusahaan tambang yang masuk ke tanah Papua untuk menginvestasikan usahanya. Setelah mendapatkan data dari Fransiskan Papua dan Globe Sawit Papua, maka muncul pertanyaan, apakah tanah Papua ini ada pemiliknya? Ataukah masyarakat adat dan hak-haknya itu tidak dianggap oleh negara? Kata orang, tanah Papua adalah tanah yang subur. Kata mereka, tanah ini tanah kaya, penuh dengan susu dan madu. Namun, apakah para pemilik tanah ini mengalami kemakmuran? Apakah para pemilik tanah ini hidup sejahtera dengan semua itu? Tidak, teman-teman. Karena menurut kesaksian kami, para pemilik tanah ini tidak mendapat bagian yang menguntungkan. Mereka hidup semakin sulit karena kehilangan supermarket mereka yang adalah hutan. Mereka sulit mendapatkan kehidupan yang layak. Bahkan mereka mendapat ancaman dari pihak perusahaan. Mereka mendapatkan tindakan represi dari para aparat untuk melindungi lahan sawit. Setelah mengetahui data-data tersebut, maka dapat dipastikan bahwa tanah Papua pemiliknya bukan lagi orang asli Papua. Namun pemilik dari tanah ini adalah para investor. Tanah ini sudah dikapling-kapling untuk menjadi lahan usaha. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Kakak Marcel mengundang seorang aktivis lingkungan yang dulunya bekerja di tanah Papua sebagai aktivis lingkungan dan juga sempat bekerja di perusahaan Korea.
Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Gecko Project bersama Mogabai Indonesia, Tempo, beserta Malaysia Kini, mengungkapkan skandal mega proyek senilai 80 juta US dollar untuk menghancurkan hutan Papua seluas 6 kali Provinsi DKI Jakarta. Hasil investigasi ini juga mengurai indikasi adanya praktik jual beli izin pengelolaan hutan yang ditengarai melibatkan perusahaan-perusahaan anonim asal Malaysia dan Uni Emirat Arab dengan politikus dan birokrat baik di pusat maupun di daerah. Ada beberapa kejanggalan yang terjadi, salah satunya yaitu penerbitan izin oleh seorang kepala daerah yang sedang berada dalam tahanan KPK. Bagaimana mungkin orang yang sedang tersandung kasus hukum bisa mengeluarkan izin yang sangat krusial dari balik jeruji penjara? Bencana ekologis dan bencana sosial itu sudah ada di depan mata. Ketika hutan Sumatera sudah habis, hutan Kalimantan sudah habis, maka tangan-tangan jahat itu mulai tergiur dan melirik pesona alam rimba Papua. Bukan tidak mungkin besok kita akan menemukan Marius-Marius baru atau Effendi-Effendi baru di Papua. Semoga ada keadilan bagi almarhum Marius Betera dan keluarga yang ditinggalkan. Karena jika betul almarhum meregang nyawa akibat dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh oknum aparat keamanan, sebagai implikasi atas tindakan beliau yang menuntut haknya kepada pihak perusahaan, tentunya rasa keadilan itu tidak cukup diganti dengan uang duka senilai 200 juta dan 1 unit rumah. Hal ini tidak sebanding dengan luka dan trauma yang ditinggalkan. Baru-baru ini saya mendapatkan sebuah e-flyer seminar online yang membahas tentang potensi perkebunan kelapa sawit di Papua yang dibungkus dengan isu investasi. Jadi mudah-mudahan ini tidak ada kaitannya dengan undang-undang kontroversial yang baru-baru ini banyak dan ramai diprotes oleh masyarakat. Mudah-mudahan tidak ada. Tapi namun ini jelas warning bahwa sudah ada persiapan untuk membabat hutan Papua dan menggantikannya dengan hutan sawit. Ini sebuah warning bagi masyarakat Papua karena sebentar lagi moratorium itu akan berakhir. Apakah Papua butuh investasi? Jawabannya ya, Papua butuh investasi. Tetapi apakah harus sawit? Kenapa harus sawit? Tidakkah kita berpikir juga untuk hal yang lainnya? Misalnya sagu. Sagu selain memiliki potensi ekonomi yang tinggi, sagu juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari identitas budaya orang Papua. Masyarakat adat harus dikuatkan karena itu bagian dari nawacita. Ingat itu. Percayalah bahwa masyarakat adat yang kuat dapat memberi perlindungan penuh terhadap sumber daya alamnya. Bagi masyarakat adat, hutan itu adalah mama, sumber kehidupan. Sehingga apa? Kekayaan alam yang luar biasa ini harusnya jadi anugerah bagi masyarakat adat, bukan menjadi kutukan bagi masyarakat adat. Yang terakhir yang perlu saya ingatkan, karena menurut saya ini paling penting, bahwa kita harus bersiap karena tidak lama lagi bencana ekologi dan bencana sosial itu akan hadir di depan mata kita. Karena salah satu benteng keanekaragaman hayati terbesar di dunia sebentar lagi akan dibabat habis dan digantikan dengan hutan-hutan kelapa sawit. Mari kita bersiap, jaga hutan kita, jaga mama kita, jaga sebelum tiada. Salam hormat. Kakak Marcel sendiri sangat tidak setuju dengan hutan homogen. Lebih cenderung kepada hutan heterogen karena di dalam hutan heterogen itu ada ekosistem yang baik, ada ketergantungan satu sama yang lain antara tumbuhan dan hewan-hewan yang ada di sana dan juga manusia. Oleh karena itu, Kakak Marcel sendiri sangat menentang dengan yang namanya hutan homogen yang adalah hutan buatan yang dibuat untuk kepentingan bisnis dan suatu saat nanti satwa-satwa yang dilindungi akan hilang, tumbuh-tumbuhan langka akan hilang dan kita akan kehilangan banyak hal, terutama masyarakat adat akan kehilangan tempat untuk bergantung hidup.
pada akhir kata Kakak Marcel mengutip tulisan dari buku Memoria Passionis yang terbit pada tahun 2018. Papua bukan tanah kosong. Kita semua yang datang dan hidup di tanah ini harus menghormati mereka yang memiliki tanah ini. Karena tanah ini sudah memberikan berkat yang melimpah untuk kita semua. Oleh karena itu, kita harus berani untuk berbicara hal-hal yang benar, hal-hal yang baik di atas tanah ini. Terima kasih sudah nonton vlog dari Kakak Marcel. Terima salam hangat dari Kakak Marcel. Salam solidaritas. Panjang umur untuk semua hal-hal yang baik yang kita kerjakan di atas tanah ini.